Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramadan Al-Fitri, NIM 12020414173. Hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, pada masa kerajaan diawali dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Samudra Pasai adalah seorang muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan bermazhab Syafi'i. Begitulah penduduk kerajaan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Kerajaan Samudra Pasai juga mengenal adanya lembaga-lembaga keagamaan yakni Qadhi dan Mufti. Kerajaan Samudra Pasai menjadikan hukum Islam sebagai hukum kerajaan, baik pada bidang pidana maupun perdata. Selanjutnya, Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon. Di Cirebon ada 3 bentuk peradilan yang berdiri, yakni peradilan agama, peradilan drigama, dan peradilan silaga. Peradilan agama berwenang menangani perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan ataupun hukuman mati. Sedangkan peradilan drigama berwenang mengenai perkara perkawinan dan waris dan berpedoman pada hukum Jawa kuno dan diselesaikan berdasar hukum adat. Sementara peradilan silaga atau peradilan wasit merupakan peradilan yang berwenang menangani perkara niaga. Selain itu ada juga Papakem. Papakem adalah kompilasi hukum perundang-undangan Jawa kuno yang bermuatan kitab hukum raja. Kitab hukum raja niscaya. Produk pemilikan hukum Islam dalam Papakem terbagi menjadi 3 bidang, yaitu hukum yakni kelembagaan peradilan, hukum acara, dan hukum materi. Elaborasi ketiga bidang menunjukkan adanya inkulturasi hukum Islam dalam hukum adat. Terikatnya hukum adat dengan hukum Islam menempatkan hukum Islam menjadi tidak terpisahkan dari hukum Kesultanan Cirebon. Selanjutnya, Kerajaan Demak yang dipimpin Raja Fatah menyusun kitab Jubul Muda yang merupakan kodifikasi hukum Islam dari beberapa kitab fikih, terutama kitab Muharrar, Taqrib, dan Tuhfah, sebagai landasan kitab undang-undang para wali songo yang mengawasi pemerintahan Raja Fatah. Juga merumuskan undang-undang peradilan, pengadilan, hingga masalah siasa dan jinayah, dan juga merumuskan hukum terkait munakahat dan muamalah. Kerajaan Demak memiliki 2 naskah undang-undang resmi, yaitu Serat Anger-Anger Surya Ngalam dan Serat Surya Ngalam, yang berisi ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Bahkan naskah tersebut menjadi salah satu rujukan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam yang masa keemasannya pada Sultan Iskandar Muda yang memimpin kerajaan sangat ketat menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan. Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum mati atau rajam hingga larangan riba. Syekhul Islam memiliki kewenangan memimpin keagamaan, termasuk membuat kebijakan pemerintahan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam dan membuat beberapa kitab pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara. Penerapan hukum Islam di Kerajaan Aceh Darussalam menyatu dengan peradilan negara yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkat pertama, yaitu di kampung dipimpin oleh Keuci, ia berwenang atas perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Muhkim. Adapun peradilan tingkat kedua, peradilan banding, disebut Oele Balang. Apabila putusan Oele Balang dirasa tidak memuaskan, maka bisa ditempuh banding kepada peradilan ketiga, yaitu Panglima Sagi. Keputusan Panglima Sagi dapat diminta banding kepada Sultan, pengadilan tertinggi, yang pelaksanaan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari atas Malikul Adil, orang kaya, Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja Bendahara, dan fakih atau ulama. Selanjutnya, Kerajaan Banjar. Sebelum abad ke-18 Masehi, hukum Islam tidak pernah berlaku dalam Kerajaan Banjar. Namun pada masa Raja Tahmidullah II, perkembangan Islam semakin maju. Ulama memiliki peran signifikan pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II. Ketika Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari kembali dari Mekah, seorang tokoh yang disegani dan memiliki ilmu agama yang mendalam, beliau diangkat menjadi penasehat dalam kerajaan.
Adanya hubungan baik antara sultan dan ulama tercermin dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis atas permintaan sultan dan dijadikan pedoman hukum. Kitab tersebut merupakan penafsiran dari kitab Siratal Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raini. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Peradilan Banten dibuat berdasarkan hukum Islam pada abad ke-17 Masehi. Hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadi. Qadi bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama. Qadi juga memiliki tugas menegakkan hukum Islam seperti hudud. Selanjutnya, Kerajaan Mataram. Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram, memasukkan hukum Islam dalam peradilan perdata dan menempatkan orang-orang yang memahami hukum Islam di lembaga peradilan. Prinsip keislaman konsisten dipraktekkan atau diterapkan. Selanjutnya dilanjutkan dengan hukum Islam masa penjajahan. Pada masa penjajahan yang menguasai sebagian wilayah Nusantara mengakui keberlakuan hukum Islam atau lebih tepatnya hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Periode ini berlangsung sekitar tahun 1602 hingga 1800 Masehi. Belanda bahkan membuat berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman pejabat dalam menyelesaikan masalah hukum rakyat pribumi. Dan pada masa Jepang, hukum Islam tidak mengalami perubahan karena Jepang tidak ingin ada perlawanan yang tidak diperlukan dan ingin fokus pada pemerintahan bekas kolonial yang tersisa. Dan hukum Islam pada saat sekarang adanya KHI, yaitu kompilasi hukum Islam, pertama kali diumumkan Menteri Agama pada Orde Baru, yaitu oleh Munawir Syadzali. KHI menjadi peraturan material yang menjadikan dasar penegakan hukum di bidang perkawinan dan kewarisan dan perwakafan. Sekian untuk hukum Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.